Bapak Ibu sekalian, itu sedikit cerita dan kenangan, tetapi tentunya saya ingin masuk ke agenda hari ini. Ada 3 saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mari kita terus melakukan observasi terhadap dunia kita hari ini. Megatrends yang juga telah mengubah banyak hal dan telah memaksa bangsa-bangsa sedunia untuk melakukan lompatan atau transformasi di seluruh sektor, apakah ekonomi, politik, sosial, tentu juga yang berkaitan dengan teknologi. Yang kedua, mari kita potret apa yang menjadi masalah paling mendesak bagi Indonesia hari ini, dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menghadirkan solusinya. Dan yang terakhir, tentunya kita fokus pada semangat kita untuk mencapai sustainability, resilience, dan juga prosperity bersama-sama, termasuk di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Mari kita lihat yang pertama, megatrends. Dunia hari ini juga penuh dengan gejolak, ketidakpastian, banyak kejutan. Memang kita semua punya harapan ketika abad 21 yang menjanjikan kemakmuran bersama, globalisasi yang katanya akan mempersatukan bangsa-bangsa sedunia, ternyata juga tidak semulus yang kita harapkan dan bayangkan. Ketegangan geopolitik di sana-sini terjadi. Perang juga terjadi. Di daratan Eropa, di Timur Tengah, belum lagi perang saudara di berbagai kawasan di dunia, Indo-Pasifik, Asia-Pasifik juga tidak imun terhadap gejolak atau tekanan geopolitik, bahkan yang berpotensi pada konflik antar militer di kawasan kita. Laut Tiongkok Selatan misalnya, terus menjadi flashpoint. Taiwan, semenanjung Korea, belum lagi bicara yang terjadi akhir-akhir ini di ASEAN sendiri, Asia Selatan. Dan kita semua berharap Indonesia tidak terlibat dalam sebuah konflik yang kemudian membuat kita terhambat dalam melanjutkan pembangunan ekonomi. Krisis iklim ini tentunya benar-benar menjadi kekhawatiran kita. Oleh karenanya, ketika ada yang mengatakan ini hanyalah sebuah narasi politik, ini adalah hoax, rasa-rasanya mereka itu adalah yang memang menurut saya kurang bertanggung jawab terhadap masa depan diri dan anak cucunya. Jadi bisa dikatakan kita tidak bisa memilih lagi antara prosperity atau sustainability duluan. Kedua-duanya harus kita jalankan. Kurang beretika ketika kita berbicara sustainability saat masyarakat masih banyak yang kelaparan. Tapi kita juga tidak bisa menunda urusan proteksi terhadap lingkungan hidup kita ketika memang pemanasan global terus terjadi dan extreme weather termasuk krisis iklim tadi berdampak buruk pada kehidupan kita. Urban expansion ini yang menjadi tantangan di berbagai dunia, di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. 70% nanti masyarakat akan tinggal, bekerja, dan beraktivitas di kota-kota. Oleh karena itu pertanyaannya adalah apakah kota-kota kita sudah memiliki kemampuan untuk bisa mengakomodasi berbagai kepentingan ataupun kebutuhan hidup manusia yang semakin besar tadi. Kemudian resource scarcity, kelangkaan pangan, energi, dan air bersih terus terjadi. Ini juga yang menjadi concern Presiden Prabowo Subianto sehingga nanti saya akan jelaskan pada bagian berikutnya, ketahanan atau swasembada pangan, energi, dan air bersih menjadi agenda prioritas yang harus kita kawal bersama-sama. Dan yang terakhir, disparity, inequality, ini terus menjadi tantangan tersendiri. Saya belum lama datang ke salah satu kawasan di Nusa Tenggara Timur yang juga terkategori daerah yang tertinggal. Di perbatasan Atambua, kemudian Timur Tengah Utara, lalu ke Pulau Rote. Pulau Rote sering masuk dalam pidato kita. Kalau politisi paling sering itu, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote.
Tapi alhamdulillah baru pertama kali saya punya kesempatan untuk menginjakan kaki di Pulau Rote, paling selatan. Dan akses menuju ke sana juga masih sangat terbatas. Jalan-jalan juga masih sangat terbatas. Air bersih sulit untuk didapatkan. Padahal potensi alamnya luar biasa. Masyarakat kita sulit untuk mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan dasar. Ini semua adalah tantangan kita. Kita tidak perlu malu untuk menyampaikan ini karena memang ini tugas pemerintah, negara harus hadir, tapi tentu pemerintah tidak bisa sendirian. Think tank, komunitas, lembaga-lembaga, non-profit juga punya andil di situ. Oleh karena itu, mari kita berkolaborasi bersama-sama. Setuju? Terima kasih.